Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saat ini. Yang saya hormati Bapak Randy Valeri selaku dosen metode penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tika Sari dari kelas R6I dengan nomor NPM 2019-14500-914. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin memaparkan hasil dari penulisan ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Laundry Kilauan Sifa, Ciracas, Jakarta Timur. Untuk slide pertama mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Di zaman modern ini, perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat telah berdampak pada semakin banyaknya unit usaha baru yang dirilis masyarakat, baik yang berskala kecil, menengah, maupun yang berskala besar. Keberadaan pelayanan laundry kilauan mampu menunjang kebutuhan para konsumen untuk mencuci pakaiannya. Usaha laundry kilauan semakin tumbuh dan meningkat di berbagai lokasi, mulai dari tempat terpencil sampai tempat keramaian. Cuci laundry kilauan ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat yang ingin serba praktis, karena tuntutan kesibukan dari berbagai kalangan, contohnya seperti para mahasiswa, pegawai negeri, maupun karyawan swasta. Biasanya mereka menyerahkan pada layanan laundry kilauan dan mereka rela mengeluarkan uang untuk menggunakan layanan laundry kilauan asal semua pekerjaan mencuci pakaian dan menyetrika pakaian terselesaikan dengan baik. Banyaknya pesaing di bidang layanan laundry menyebabkan usaha laundry harus melakukan persaingan dengan ketat agar usaha laundry tersebut secara terus-menerus dapat memberikan yang terbaik untuk para konsumen, dan agar konsumen tersebut merasa cukup puas menggunakan pelayanan laundry. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Laundry Kilauan Sifa, Ciracas, Jakarta Timur. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, apa saja upaya yang dilakukan laundry kilauan Sifa agar kepuasan konsumen tercapai? Yang kedua, bagaimana cara mempertahankan kualitas pelayanan agar konsumen tetap membeli ulang jasa laundry kilauan Sifa? Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dan untuk menghindari pembahasan yang lebih meluas, maka batasan masalah pada penelitian ini hanya berkaitan dengan laundry kilauan Sifa, kualitas pelayanan, dan keputusan pembelian pada jasa laundry kilauan Sifa. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada laundry kilauan Sifa. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada laundry kilauan Sifa, Ciracas, Jakarta Timur. Kegunaan penelitian ini yaitu yang pertama, bagi laundry memudahkan dalam menganalisa apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di laundry kilauan Sifa, Ciracas, Jakarta Timur. Yang kedua, bagi pihak lain, semoga dengan dirancangnya proposal pengaruh kualitas pelayanan menjadi acuan di masa yang akan datang. Yang ketiga, bagi penulis, semoga dengan disusunnya proposal ini dapat mengasah kemampuan penulis yang sangat terbatas dalam membuat suatu karya ilmiah. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, kepuasan konsumen. Menurut Hansmark dan Albinson 2004, kepuasan konsumen secara keseluruhan menunjukkan sikap terhadap penyedia layanan atau reaksi emosional untuk perbedaan antara apa yang konsumen harapkan dan apa yang mereka terima. Selanjutnya ada indikator kepuasan konsumen menurut Fandi Tjiptono 2014 sebagai berikut. Yang pertama, barang dan jasa berkualitas. Yang kedua, relationship marketing. Yang ketiga, program promosi loyalitas. Yang keempat, fokus pada konsumen terbaik atau best customer. Yang kelima, sistem penanganan komplain secara efektif. Yang keenam, unconditional guarantee, artinya janji eksplisit
yang disampaikan kepada para konsumen mengenai tingkat kinerja yang dapat diharapkan bakal mereka terima. Yang ketujuh ada program Pay for Performance, artinya program kepuasan konsumen tidak bisa terlaksana tanpa adanya dukungan sumber daya manusia organisasi. Selanjutnya ada kualitas pelayanan. Menurut Parasuraman 1998, kualitas pelayanan mengidentifikasi upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Menurut Nangoi 2004, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu yang pertama, kepemimpinan, yang kedua, semangat kerja tim, yang ketiga, teknologi, yang keempat, kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan atau X dan kepuasan konsumen sebagai variabel Y. Berdasarkan gambar tersebut, penelitian ini mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Laundry Kilauan Siva, Ciracas, Jakarta Timur. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan sebagai variabel independen atau variabel bebas dan kepuasan konsumen sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan kesimpulan sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan dugaan yang masih harus dicari kebenarannya dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Dari kerangka berpikir di atas, penulis menyusun hipotesis sebagai berikut. HO. Tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Laundry Kilauan Siva, Ciracas. HA. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Laundry Kilauan Siva, Ciracas. Yang terakhir ada metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian, lamanya waktu penelitian dan pengumpulan data. Peneliti membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 bulan, yaitu bulan April 2022 sampai Agustus 2022. Tempat penelitian dilaksanakan di Laundry Kilauan Siva, Ciracas, Jalan Tanjung, nomor 3, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dengan kode pos 13740. Yang kedua, ada metode penelitian. Menurut Darmadi, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui pendekatan asosiatif. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditempatkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pendapat di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan Laundry Kilauan Siva, Ciracas, Jakarta Timur. Sampel penelitian. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi, sampel penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel secara dadakan di lokasi penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan Laundry Kilauan Siva, Ciracas, Jakarta Timur. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik maupun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.
di mana metode menunjukkan pada suatu cara sehingga bisa diperlihatkan penggunaannya melalui angket penelitian, wawancara, pengamatan tes, dokumentasi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian terutama sebagai pengukuran dan pengumpulan data berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi, dan sebagainya. Pernyataan tersebut senada dengan pengertian instrumen penelitian menurut Sugiono, yang mengungkapkan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati atau diteliti. Pertama, kepuasan konsumen atau Y. A. Definisi konseptual. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah melakukan perbandingan antara apa yang dia terima dengan apa yang dia harapkan, menilai kepuasan konsumen dan meningkatkan ekspektasi konsumen, sehingga dapat menjadi konsumen yang setia. Ketika apa yang didapatkan oleh konsumen sesuai dengan harapannya, tentu konsumen akan merasa puas. B. Definisi operasional. Kepuasan konsumen dalam operasional variabel ini adalah perbedaan antara harapan konsumen dan persepsi konsumen terhadap apa yang diberikan perusahaan kepada mereka. Indikator untuk mengukur variabel kepuasan konsumen yaitu kesesuaian harapan, minat berkunjung kembali, dan kesediaan merekomendasi. C. Kisi-kisi instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini berupa angket atau kuesioner menggunakan skala Likert. Menurut Sugiono, skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan mendukung pernyataan positif atau tidak, mendukung pernyataan negatif. Setiap pernyataan pada skala Likert diberi skor 1-5 dengan rincian sebagai berikut. 1. Sangat setuju atau SS diberi skor 5. Yang kedua, setuju atau S diberi skor 4. Yang ketiga, netral atau N diberi skor 3. Yang keempat, tidak setuju atau TS diberi skor 2. Yang kelima, sangat tidak setuju atau STS diberi skor 1. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghitung data kualitas pelayanan atau X dan kepuasan konsumen atau Y. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, uji validitas. Yang kedua, uji reliabilitas. Ada uji asumsi dasar yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.